Pernahkah kamu bertanya, bagaimana jika rasa sakit yang selama ini kamu lawan justru sedang mencoba menyelamatkanmu? Bagaimana jika seluruh kelelahan batinmu bukan tanda bahwa kamu lemah, melainkan tanda bahwa kamu sudah terlalu lama berperang dengan dirimu sendiri? Kita tumbuh dengan keyakinan yang terdengar masuk akal, bahwa untuk sembuh kita harus kuat, bahwa untuk pulih kita harus mengendalikan, bahwa untuk bahagia, kita harus menyingkirkan apapun yang terasa tidak nyaman. Sejak kecil, kita diajari satu refleks yang sama, melawan rasa sakit, menekan emosi, menyibukkan diri agar tidak perlu merasa. Dan mungkin, untuk sementara, itu berhasil. Kamu belajar bertahan, kamu belajar berfungsi, kamu belajar tersenyum saat hatimu remuk. Namun di suatu titik, sesuatu mulai terasa aneh. Semakin kamu berusaha memperbaiki diri, semakin lelah kamu jadinya. Semakin kamu ingin sembuh, semakin tubuhmu mengencang. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata, "Berhenti, ini bukan caranya." Coba jujur sejenak. Berapa banyak energi hidupmu yang habis hanya untuk menahan apa yang kamu rasakan? Menahan marah agar terlihat dewasa, menahan sedih agar tidak dianggap lemah, menahan kecewa agar tetap dicintai. Tanpa sadar, hidupmu berubah menjadi medan perang internal. Dan ironisnya, musuhnya adalah dirimu sendiri. Setiap pikiran negatif harus dibantah. Setiap emosi gelap harus diusir. Setiap luka lama harus dibereskan secepat mungkin. Seolah keberadaan rasa sakit adalah kegagalan pribadi. Padahal tubuh tidak pernah salah bahasa. Ia berbicara lewat sensasi, lewat napas yang pendek, lewat dada yang sesak, lewat pikiran yang berputar-putar tanpa henti. Dan saat kamu melawan semua itu, tubuh tidak merasa disembuhkan. Ia merasa diserang. Bayangkan seseorang yang sedang tenggelam. Semakin panik ia mengayuh, semakin cepat ia kehabisan tenaga. Bukan karena air itu jahat, melainkan karena ia lupa satu hal sederhana, mengapung. Banyak orang mulai sembuh bukan karena mereka menemukan teknik baru, bukan karena mereka berpikir lebih positif, bukan karena hidup mereka tiba-tiba menjadi mudah. Mereka mulai sembuh ketika akhirnya berhenti melawan. Saat mereka berhenti bertanya, "Apa yang salah denganku?" dan mulai bertanya, "Apa yang sedang ingin ditunjukkan oleh rasa ini?" Perubahan itu halus, namun dampaknya revolusioner. Tarik napas dalam-dalam sekarang. Bukan untuk menenangkan diri, bukan untuk memperbaiki apapun, hanya untuk merasakan. Rasakan udara masuk, rasakan dada mengembang, rasakan tubuhmu sebagaimana adanya. Perhatikan satu hal, saat kamu tidak memaksa apapun, napas selalu tahu kemana ia harus pergi. Tubuh memiliki kecerdasan yang jauh lebih tua dari pikiran. Masalahnya bukan karena kamu terlalu sensitif. Masalahnya bukan karena kamu kurang bersyukur. Masalahnya bukan karena kamu belum sembuh. Masalahnya adalah kamu berusaha mengendalikan proses yang seharusnya dialami. Penyembuhan bukan proyek. Ia bukan checklist. Ia bukan garis lurus dari rusak ke utuh. Penyembuhan adalah hubungan antara kesadaranmu dan pengalamanmu. Dan hubungan tidak bisa dipaksa. Banyak luka batin bukan ingin dihapus. Ia ingin didengar. Banyak emosi bukan ingin disingkirkan. Ia ingin diakui. Saat kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak seharusnya merasa seperti ini." Tubuhmu mendengar satu pesan jelas. Aku tidak aman untuk menjadi diriku. Dan disitulah kontraksi dimulai.
Sekarang bayangkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih melawan rasa cemas, kamu duduk bersamanya. Alih-alih menolak sedih, kamu memberi ruang. Bukan untuk tenggelam, bukan untuk menyerah, melainkan untuk berhenti berperang. Dan anehnya, disitulah sesuatu mulai melembut. Perlawanan selalu menciptakan ketegangan. Penerimaan menciptakan ruang. Dan ruang adalah tempat penyembuhan bernapas. Saat kamu berhenti memaksa dirimu untuk baik-baik saja, sistem sarafmu mulai merasa aman. Saat tubuh merasa aman, ia mulai memperbaiki dirinya sendiri. Ini bukan metafora spiritual semata. Ini pengalaman manusia yang paling dasar. Kamu tidak bisa menenangkan air dengan memukulnya. Kamu menenangkannya dengan diam. Coba pikirkan satu emosi yang paling sering kamu hindari. Marah, takut, kosong, atau mungkin rasa tidak cukup. Sekarang, jangan analisis. Jangan beri label. Jangan cari solusi. Tanyakan satu hal sederhana. Bagaimana rasanya emosi ini di tubuhku? Mungkin di perut, mungkin di tenggorokan, mungkin di bahu. Tetaplah di sana. Ini bukan tentang menikmati rasa sakit. Ini tentang berhenti menambah penderitaan dengan perlawanan. Rasa sakit adalah sensasi. Penderitaan adalah cerita yang melawan sensasi itu. Dan selama ini, kamu bukan tersiksa oleh perasaanmu, melainkan oleh perang batin terhadapnya. Saat kamu berhenti melawan, kamu tidak menjadi pasif. Kamu menjadi hadir. Kehadiran adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Ia tidak dramatis. Ia tidak terlihat kuat. Namun ia jujur. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju pemulihan yang sejati. Banyak orang takut berhenti melawan karena satu alasan. Mereka takut jika mereka menerima, maka rasa sakit itu akan menetap selamanya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang ditolak bertahan, apa yang diterima bergerak. Emosi adalah energi, dan energi hanya bisa mengalir ketika tidak dihambat. Pernahkah kamu menangis sampai benar-benar selesai? Bukan ditahan, bukan disela, bukan disuruh kuat. Setelahnya ada kelelahan, namun juga kelegaan. Itulah tubuh yang dilepas dari perlawanan. Penyembuhan tidak selalu terasa seperti cahaya. Seringkali ia terasa seperti keheningan setelah badai. Dan keheningan itu hanya datang setelah kamu berhenti berteriak di dalam dirimu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin berhenti sejenak di sini. Jika kata-kata ini terasa menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu mendengarkan bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan tubuh dan hati, tuliskan di kolom komentar. Video ini sedang kamu dengarkan dari kota mana? Bukan untuk angka, bukan untuk algoritma. Hanya sebagai pengingat bahwa perjalanan batin ini tidak kamu jalani sendirian. Bahwa di kota lain, di ruang lain, ada manusia lain yang sedang belajar berhenti melawan, sama sepertimu. Tarik napas sebentar, lalu tulis nama kotamu sekarang. Dan setelah itu, kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Setelah kamu menuliskan nama kotamu, mungkin ada perasaan kecil yang muncul. Perasaan dilihat, perasaan hadir. Dan itulah inti dari bagian ini. Karena penyembuhan tidak pernah terjadi dalam isolasi total. Ia terjadi saat ada sesuatu di dalam dirimu yang berkata, "Aku di sini. Aku ada." Sekarang kita lanjut. Berhenti melawan bukan berarti kamu membiarkan hidup menggilasmu. Bukan berarti kamu pasrah tanpa arah. Itu kesalahpahaman yang paling sering terjadi.
Yang kamu lepaskan bukan tanggung jawab. Yang kamu lepaskan adalah kekerasan terhadap diri sendiri. Ada perbedaan besar antara usaha dan perlawanan. Usaha lahir dari kehadiran. Perlawanan lahir dari penolakan. Dan selama ini, mungkin tanpa sadar, kamu melakukan banyak hal baik dengan cara yang menyakitimu. Coba perhatikan bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri saat gagal. Apakah ada nada keras di sana? Nada mendesak? Nada menghakimi? Nada yang tidak akan pernah kamu gunakan pada seseorang yang kamu cintai. Setiap kali suara itu muncul, tubuhmu mengencang sedikit. Bahu naik, rahang mengeras, napas memendek. Itu bukan kebetulan. Tubuh selalu merespons secara kamu memperlakukannya. Sekarang, lakukan eksperimen kecil. Bukan latihan besar. Bukan ritual rumit. Saat pikiran mengkritik muncul, jangan dibantah. Jangan dipercaya. Jangan diusir. Cukup sadari. Oh, ada suara itu lagi. Lalu kembali ke napas. Sesederhana itu. Ini bukan soal menghilangkan pikiran negatif. Ini tentang berhenti mengidentifikasikan dirimu dengannya. Pikiran adalah peristiwa, bukan identitas. Dan saat kamu berhenti melawan pikiran, ia kehilangan cengkeramannya. Seperti awan yang tidak lagi kamu kejar, perlahan bergerak sendiri. Banyak orang baru menyadari satu hal mengejutkan di tahap ini. Bahwa yang selama ini mereka sebut aku, sebenarnya hanyalah kumpulan reaksi. Reaksi terhadap masa lalu, reaksi terhadap ketakutan lama, reaksi terhadap kebutuhan untuk diterima. Dan di balik semua reaksi itu, ada ruang. Ruang yang diam, ruang yang mengamati, ruang yang tidak perlu diperbaiki. Coba rasakan sekarang. Di balik semua yang kamu pikirkan, ada kesadaran yang sedang mendengarkan kata-kata ini. Kesadaran itu tidak panik, tidak terburu-buru, tidak menilai. Ia hanya hadir. Dan selama ini, dialah yang menunggu kamu berhenti melawan. Berhenti melawan berarti kamu mulai mendengarkan pesan di balik rasa sakit. Bukan untuk menganalisisnya, tetapi untuk merasakannya sampai ia selesai berbicara. Emosi, ketika diberi ruang, selalu bergerak. Yang membuatnya terasa abadi adalah upaya kita membekukannya. Ada momen tertentu di mana orang tiba-tiba menangis tanpa tahu mengapa. Bukan karena tragedi baru, melainkan karena tubuh akhirnya merasa aman untuk melepaskan. Itu bukan kemunduran. Itu tanda sistemmu mulai percaya padamu. Dan dari titik ini, sesuatu berubah perlahan. Kamu tidak lagi bereaksi secepat dulu. Kamu tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Kamu mulai merasakan jeda kecil antara stimulus dan respons. Di jeda itulah kebebasan muncul. Bukan kebebasan dari emosi, melainkan kebebasan untuk mengalaminya tanpa tenggelam. Inilah awal transformasi yang jarang dibicarakan. Tidak spektakuler, tidak instan, namun nyata. Kamu mulai hidup dari dalam, bukan dari pertahanan. Bagian selanjutnya akan membawa kita lebih dalam ke perubahan ini. Ke titik di mana berhenti melawan, berubah menjadi cara hidup. Sebelum lanjut, tarik napas perlahan. Tidak perlu mengatur. Biarkan napas menemukan ritmenya sendiri. Rasakan tubuhmu di sini, sekarang. Untuk sesaat, tidak ada yang perlu kamu lakukan. Dan kita lanjutkan. Dan dari ketenangan kecil itu, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Karena di balik semua upaya untuk tenang, ada satu kebenaran yang jarang diucapkan dengan jujur. Banyak orang tidak takut pada rasa sakit.
Mereka takut pada apa yang akan mereka temukan jika akhirnya berhenti melawan. Takut bahwa jika mereka benar-benar diam, semua yang selama ini ditekan akan muncul sekaligus. Kenangan lama, kesedihan yang tertunda, rasa tidak cukup yang belum pernah diucapkan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Saat kamu berhenti melawan, yang muncul bukan banjir, melainkan tetesan. Satu perasaan pada satu waktu, sesuai kapasitasmu, sesuai kesiapan tubuhmu. Tubuh tidak pernah membuka lebih dari yang bisa kamu tanggung. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang berusaha menyembuhkan pikiran mereka, padahal yang paling lelah adalah sistem saraf. Dan sistem saraf tidak merespons logika. Ia merespons rasa aman. Kamu bisa memahami semua konsep kesadaran, namun jika tubuhmu masih merasa terancam, penyembuhan tidak akan pernah terasa nyata. Berhenti melawan adalah sinyal pertama bahwa ancaman itu sudah berlalu. Itulah sebabnya perubahan sering terasa seperti, akhirnya aku bisa bernapas. Bukan karena hidup langsung berubah, melainkan karena tubuh berhenti bersiap untuk diserang. Sekarang, aku ingin kamu mengingat satu momen kecil. Bukan trauma besar, bukan luka dramatis. Hanya satu momen di mana kamu ingin bereaksi, namun memilih diam. Mungkin kamu ingin membela diri, mungkin kamu ingin menjelaskan, mungkin kamu ingin marah. Namun ada jeda, dan di jeda itu ada kebebasan. Itulah rasa berhenti melawan yang sesungguhnya. Berhenti melawan bukan berarti menekan reaksi, justru sebaliknya. Itu berarti kamu menyadari reaksi tanpa harus menjadi reaksi itu sendiri. Kemarahan boleh hadir, kesedihan boleh muncul, ketakutan boleh terasa. Yang berubah hanyalah satu hal, kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Di titik ini, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang terasa hampir spiritual, namun sangat manusiawi. Bahwa diri mereka bukanlah cerita yang terus berbicara di kepala, melainkan ruang yang menyadari cerita itu. Dan ruang tidak pernah terluka. Cerita bisa menyakitkan, kenangan bisa berat, namun ruang yang menyadari semuanya tetap utuh. Saat kesadaran ini mulai stabil, hidup terasa lebih pelan. Bukan karena kamu kehilangan gairah, melainkan karena kamu tidak lagi dikejar oleh dirimu sendiri. Kamu mulai memilih respons, bukan bereaksi secara otomatis. Kamu mulai merasakan hidup, bukan hanya bertahan di dalamnya. Inilah transformasi yang pelan namun mengakar. Tidak ada momen ledakan cahaya. Tidak ada janji bahwa semua akan selalu mudah. Yang ada hanyalah kejujuran yang lembut, kehadiran yang konsisten, dan hubungan baru dengan dirimu sendiri. Dan di akhir perjalanan ini, banyak orang sampai pada satu pemahaman sunyi, bahwa selama ini yang mereka cari di luar adalah izin untuk berhenti melawan di dalam. Izin untuk bernapas, izin untuk merasa, izin untuk menjadi manusia. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah video ini berakhir, biarlah itu sederhana. Kamu tidak perlu berperang untuk sembuh. Kamu tidak perlu memaksa untuk pulih. Seringkali, penyembuhan dimulai saat kamu cukup berani untuk berhenti melawan. Diam sejenak, rasakan napasmu. Dan ingat, di sini kamu aman.